Pria bernama Sergio, si pemilik rumah makan Padang yang diduga menjual olahan daging babi meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa tersinggung. Ucapan permintaan maaf itu ia lontarkan di Polsek Kelapa Gading, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Saya pribadi mewakili dari brand sebelumnya yang disebut Babi Ambo, yang pernah beroperasi selama beberapa bulan, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan saudara-saudara saya yang merasa tersinggung, ujar Sergio di Polsek Kelapa Gading, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Sergio juga mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah hanyalah kreativitas yang ingin dia lakukan ketika memulai usaha. Pria yang tinggal di Kelapa Gading tersebut memang mengakui menu masakan yang ia jual adalah masakan Padang berbahan babi. Waktu itu memang menu seperti masakan Padang, tapi mengandung babi dari bahannya, katanya. Saat itu, Sergio berpikir hanya mencoba memikirkan nilai jual dari usaha yang baru dirintisnya tersebut. Ada menu lain juga sih, cuma memang kalau kita harus mikirin juga nilai jualnya. Pada saat itu kita hanya memikirkan itu adalah inovasi dan ini adalah peluang, jelas Sergio. Sementara, penulisan di menu menurut Sergio justru sebagai informasi kepada pembeli. Namun dirinya tak terpikir bahwa itu akan menyinggung orang lain. Kenapa kita tulis ada babinya di menunya? Karena kita tidak mau nanti ada yang makan tapi tidak tahu kalau itu ada babinya, jadi kita mau tidak mau secara menu secara eksklusif ditulis ada babinya, kata Sergio. Sergio kini tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading usai petugas dari Reskrim Polsek Kelapa Gading pada Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 sore mendatangi rumahnya di Komplek Gading Elok, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dibawa ke Polsek dulu, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Foki Sagala, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Menurut Foki, kedatangan petugas ke lokasi guna memastikan kabar yang beredar di sosial media terkait adanya sebuah restoran Padang yang menjual salah satu menunya mengandung babi. Setelah kita melakukan penyidikan ke lokasi yang bersangkutan, rumah itu adalah rumah tinggal, ujar Foki. Sebelumnya, warganet dihebohkan dengan adanya rumah makan khas Minangkabau di Jakarta yang menjual makanan olahan dari daging babi. Rumah makan tersebut bernama Babi Ambo yang terletak di Jalan Gading Elok Utara 3, Blok FV2 nomor 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Babi Ambo mengolah daging babi menjadi berbagai menu seperti rendang hingga gulai. Beberapa makanan lain yang ada dalam menu antara lain nasi babi gulai, nasi babi bakar, nasi babi rendang, dan remes spesial Babi Ambo. Kemunculan rumah makan Padang non-halal lantas membuat geram warganet. Banyak warganet yang mengecam rumah makan itu sebab telah mencoreng warga Minang. Pengusaha Muslim sekaligus pengasuh PP Baitul Quran As-Sa'adah, Hilmi Firdausi, menyampaikan hal itu sudah melampaui batas. Pasalnya, warga Minang sangat berpegang teguh dengan prinsip adat, basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Masakan Padang terkenal di dunia karena cita rasa, kelezatan dan kehalalannya. Tolong jangan rusak itu. Kalaupun trik marketing, ini sudah kelewatan. Semoga segera diambil tindakan, pungkas Hilmi via Twitter @hilmi28. Sejumlah warganet lain di Twitter juga menyampaikan rasa kecewa kepada pihak rumah makan itu. Gini loh Mas dan Mbak yang budiman. Masakan Padang itu identitasnya halal. Gak usah bawa-bawa Padang dan Minang kalau bikin yang non-halalnya. Silahkan bikin warung B2 kayak apa kayak pilihan nama lain, kalau di menunya ada rendang haram ya kita gak akan protes, tulis seorang warganet. Bukan gitu maksudnya Bang, makanan Padang non-halal, padahal makanan Padang, Minang, makanan khas daerah, itu ya halal-halal. Bisnis ini sepertinya tetap mengikuti proses dan resep masakan Minang, tetapi menggunakan bahan daging lain, yaitu babi. Itu gak bisa disebut makanan Padang, makanan tradisional. Melainkan hanya sebatas, rendang babi, atau, babi direndang. GITUUH, kata warganet. Sejumlah warganet melakukan penelusuran terkait keberadaan rumah makan tersebut di Instagram dan aplikasi pemesanan online. Rumah makan itu masih terlihat beroperasi.
Namun, saat media menelusuri rumah makan tersebut melalui aplikasi yang sama pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, akun media sosial dan rumah makan itu sudah tak tersedia.